Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muslim Asidiki dari kelas MJ 401 mata kuliah Manajemen Operasional 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok yang sudah kemarin dibuat. Akan tetapi kelompok kami sepakat untuk mempresentasikannya yaitu masing-masing atau individu. Izin saya screen terlebih dahulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 13 yang telah dibuat, yaitu analisis strategi bisnis operasional yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk. Yang mana di dalamnya ada rantai pasokan, analisis rantai pasokan PT Mayora Indah Tbk. Ini disusun oleh kelompok 13 Manajemen Operasional 2 kelas MJ 401 yang mana nama-namanya adalah ada Stephen, ada Muslim Asidiki, itu saya sendiri, ada Efrid Omumpung dan Tia Ayu Astuti. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Sejarah PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia didirikan pada 17 Februari 1977 dan beroperasi mulai bulan bulan Mei 1978. Yang pabriknya atau produksinya berlokasi di Tangerang, di daerah Tangerang dan Bekasi dengan kantor pusatnya yaitu ada di Jakarta. Terdapat 9 divisi yang menghasilkan produk berbeda namun yang terintegrasi ialah biskuit, permen, wafer, coklat, kopi, dan minuman. Perusahaan meningkatkan modal dasarnya menjadi Rp 30 miliar dengan 30 juta saham biasa. Ada beberapa perubahan dalam anggaran dasar perusahaan termasuk tujuan perusahaan dan persetujuan Kementerian Kehakiman dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1990, perusahaan menawarkan saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Indonesia. Pada tahun 1992 dan 1994, perusahaan menerima pemberitahuan efektif tentang penawaran saham. Pada tahun 2004, ya, itu sebesar 766.580.000 saham perusahaan terdapat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Selain itu, perusahaan menawarkan obligasi pada tahun 1997, 2003, dan 2004 dengan tingkat bunga tetap. Perusahaan beroperasi sejak 1978 dengan jumlah karyawan yang meningkat dari 4.310 pada tahun 2003 menjadi 5.317 pada tahun 2005. Produk perusahaan tidak hanya tersedia di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain. Perusahaan juga merupakan induk dari beberapa anak perusahaan di bawah kelompok usaha Mayora. Alamat kantor pusat perusahaan adalah Gedung Mayora, Jalan Kemang Raya, nomor 2123, Jakarta. Tujuan PT Mayora Indah Tbk guna mendapatkan laba bersih, membedah di atas rata-rata industri serta membagikan nilai yang baik untuk segala stakeholder perseroan serta bisa memberikan Indonesia positif terhadap lingkungan dimanapun berada. Visi dan misi Indonesia Mayora Indah Tbk. Visi sebagai produsen makanan dan minuman yang berkualitas serta terpercaya di mata konsumen dalam negara maupun internasional serta memahami pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Misi terus meningkatkan kompetitif dalam kategori membangun Indonesia yang kokoh dan saluran distribusi di semua lini, menyediakan kawasan kerja yang menantang, menyenangkan, dan menguntungkan secara Indonesia dengan persaingan yang adil, membawa nilai-nilai kepada stakeholder kita dengan mengamankan perkembangan dan struktur. Bab 2, pembahasan. Yang pertama ada strategi bisnis. Strategi bisnis adalah
sekumpulan rencana kerja dan aktivitas pembisnis dalam meningkatkan atau mempertahankan posisi bersaing. Produk atau jasa melalui berbagai pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan sesuai target yang telah ditetapkan. Strategi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan pekerja, divesti, likuiditas, joint venture, dan lain sebagainya. Strategi bisnis merupakan perencanaan dan langkah-langkah yang dirumuskan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan oleh suatu pembisnis dalam menghasilkan barang atau jasa. Strategi yang baik adalah strategi yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang terjadi untuk meraih keunggulan bersaing. Strategi bisnis juga bertujuan untuk menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan dengan menekankan pada kinerja yang hebat atau luar biasa sepanjang masa. Strategi bisnis dijalankan diawali oleh pengamatan terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan, dilanjutkan dengan formulasi strategi, implementasi strategi, serta diakhiri oleh evaluasi dan pengendalian. Strategi bisnis merupakan sarana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Strategi bisnis merupakan hal yang sangat penting, yaitu tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan mencapai kompetitif di industri. Strategi bisnis yang diterapkan oleh PT Mayora Tbk yaitu menerapkan strategi bisnis yang efektif, memastikan pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil PT Mayora dalam menerapkan strategi bisnisnya. Yang pertama, diversifikasi produk. Salah satu strategi yang dilakukan PT Mayora adalah diversifikasi produk. Mereka terus mengembangkan berbagai produk makanan dan minuman baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Diversifikasi ini memungkinkan PT Mayora untuk menghadapi persaingan pasar dan mencapai lebih banyak segmen pasar. Yang kedua ada inovasi produk. PT Mayora selalu berinovasi dalam mengembangkan produk-produk terbarunya. Mereka melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan ide-ide baru yang dapat menghasilkan produk yang inovatif dan berbeda. Inovasi produk ini memungkinkan PT Mayora untuk tetap relevan dalam pasar yang selalu berubah. Kemudian, tiga, penguatan merek. PT Mayora mengakui pentingnya membangun dan memperkuat merek mereka. Mereka melakukan berbagai strategi branding seperti kampanye iklan yang relatif, kerjasama dengan selebriti dan sponsori acara. Penguatan merek ini membantu PT Mayora untuk memperluas pasar mereka dan membangun kepercayaan konsumen. Yang keempat adalah ekspansi ke pasar internasional. Selain fokus pada pasar domestik, PT Mayora juga melakukan ekspansi ke pasar internasional. Mereka telah mengekspor produk-produk mereka ke berbagai negara di seluruh dunia. Dalam melakukan ekspansi ini, PT Mayora bekerja sama dengan distributor lokal untuk memasarkan produk mereka dengan efektif di pasar internasional. Strategi yang dilakukan PT Mayora sangat tergantung pada strategi pemasaran yang dilakukan dalam menjual produk yang diproduksi berdasarkan target yang sudah direncanakan. Berikut adalah strategi yang dilakukan. Yang pertama ada marketing, satu produk. Produk saat ini Mayora tidak memiliki 6 divisi dengan produk yang berbeda-beda, yaitu satu divisi biskuit Roma, Danisa, Royal Choice, Better, Sleole, Sari Gandum Sandwich, Cafe Joy, Cheesecake. Divisi permen ada Kopiko Milko, Kopiko Cappuccino, Kiss, Tamarin, GC Milk. Divisi coklat, Coki Coki. Divisi kopi ada Torabika Duo Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Mocha, Torabika 3 in 1, Torabika Cappuccino, Kopiko Brown Coffee, Kopiko White Coffee, Kopiko White Mocha. Dan kemudian divisi makanan sehat
Energen sereal, energen oatmeal, dan energen go fruit. Yang kedua ada price. Dalam pemilihan harga, PT Mayora Indah memiliki 4 langkah dasar, diantaranya menetapkan elastisitas harga dari permintaan, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan, menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran pilih harga yang memberikan margin kontribusi tertinggi. Kemudian ada analisis keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui rasio keuangan PT Mayora Indah Tbk atas laporan keuangan tahun 2022 sampai tahun 2024. Berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik analisis data. Yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, bila dilihat menggunakan rasio likuiditas, maka dilihat bahwa PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memiliki kinerja keuangan yang bagus sehingga perusahaan dapat membayar kewajiban uang jangka pendek kepada pihak lain menggunakan aktiva atau aset yang dimiliki. Dua, rasio pada rasio solvabilitas perusahaan mengalami penurunan jumlah hutang dari tahun 2022 sampai 2024 sehingga kinerja keuangan perusahaan dikatakan tidak baik. Tiga, dapat dilihat dari risiko aktivitas kinerja perusahaan dinilai kurang baik karena perusahaan belum mampu melakukan perputaran modal secara optimal. Hal ini juga disebabkan oleh perusahaan yang kurang efisien dalam penggunaan sumber daya. Yang keempat, bila dilihat dari segi rasio profitabilitas, PT Mayora Indah dan entitas anak pada tahun 2022 sampai 2024 pada nilai-nilai net profit margin, return on investment, dan nilai return on equity tidak mampu mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan, bahkan tidak dapat meningkatkan presentasi keuangan sehingga kondisi keuangan perusahaan dinilai kurang baik dalam konsistensi mendapatkan keuntungan. Hasil penelitian. Ada beberapa data yang kami kumpulkan dari hasil penelitian kelompok dari berbagai sumber media seperti pertumbuhan pendapatan. Pendapatan PT Mayora Indah Tbk mengalami kenaikan yang stabil dalam 5 tahun terakhir. Dua, profitabilitas. Perusahaan mencatat margin keuangan yang sehat, tetapi ada potensi yang meningkatkan efisiensi operasional. Tiga, inovasi produk. Perusahaan terus melakukan inovasi produk untuk menjawab tuntunan pasar yang terus berubah-ubah. Ketiga, ada kesimpulan. Strategi bisnis adalah rencana kerja dan aktivitas pembisnis dalam meningkatkan atau mempertahankan posisi bersaing produk atau jasa melalui berbagai pendekatan bisnis. Dapat dilakukan dengan perluasan geografis, diversifikasi, peningkatan produk, penetrasi yang dasar, pengurangan pekerja, divestasi likuidis, joint venture, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. PT Mayora Indah Tbk menerapkan strategi bisnis yang efektif, diantaranya adalah diversifikasi produk, inovasi produk, penguatan merek, ekspansi ke pasar internasional, dan adopsi teknologi dan sistem manajemen terbaru. Strategi pemasaran termasuk segmentasi geografis, demografis, targeting, dan positioning, serta marketing mix. 4PS. Analisis laporan keuangannya menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dalam rasio likuiditas, namun mengalami penurunan pada rasio solvabilitas. Kinerja aktivitas dinilai kurang baik karena belum optimal dalam perputaran modal kerja, serta kinerja profitabilitas yang juga dinilai kurang baik karena tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan tingkat keuntungan. PT Mayora Indah memiliki banyak produk yang berbeda dari 6 divisi yang berbeda. Perusahaan menggunakan distributor untuk mendistribusikan produknya dan melakukan promosi melalui berbagai media.
Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan pada tugas UAS ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.